Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya Nurul Huda Syamsiyah untuk mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Rich. Penulisnya dari Ustadz Yusuf Mansur. Sahabat dimanapun saja berada, kembali kita untuk mereview buku ini. Yang pertama dari subtema atau subjudulnya. Yang pertama, keyakinan bisa berubah. Yang kedua, hidup saya berubah. Ketiga, benerin sikap kita ke Allah. Keempat, 40 hari menjadi kaya. Kelima, sekolahnya sholat malam. Keenam, jaga diri selama riyadhah. Ketujuh, jaminan. Kedelapan, sedekah. Dan 9, perjalanan yang diperpendek. Dimanapun saja berada, kembali kita akan mereview yang subjudul yang pertama, yaitu keyakinan bisa berubah. Di buku ini disampaikan bahwa siapa yang yakin bahwa dirinya nggak mungkin berubah, maka itulah yang akan terjadi. Siapa yang yakin bahwa dirinya bisa berubah, maka keyakinan ini pula yang akan memimpinnya berubah. Nah, inilah keyakinan mereka yang beraliran positif, mereka yang hanya sekedar yakin. Kita yang beriman bertuhan Allah tidak hanya sekedar yakin, namun mestinya kita lebih positif lagi. Baik, kesimpulan dari keyakinan bisa berubah di sini adalah kita diberikan Allah untuk bagaimana kita bisa mengukur diri kita berpositif thinking dalam setiap keadaan. Orang yang non-muslim saja bisa menyatakan dirinya berubah tanpa ada hal apapun yang membantunya, apalagi dengan kita. Kita juga bisa berpikir positif dan juga kita mempunyai Tuhan yang insya Allah akan selalu menolong kita dalam langkah kita. Jadi yakinlah ketika kita bisa berpikir positif, dan Allah pun juga akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, insya Allah. Sahabat, dimanapun saja berada, baiklah, di subjudul yang kedua, yaitu hidup saya berubah. Di sini dikatakan jangan banyak bicara, jangan banyak mikir, lakukan saja. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu dengan ketulusan, dengan kesabaran, dengan usaha, maka insya Allah Allah akan buktikan dengan memberikan kita sesuatu yang mungkin tidak akan kita sangka-sangka sebelumnya. Dengan cerita di sini adalah ada salah satu seorang laki-laki yang mana dia mendapatkan motivasi dari seorang ustadz, ya. Kemudian ustadz itu menyebutkan bahwa dia harus melakukan sesuatu tersebut dan dia melakukannya. Salah satunya dia diminta ustadz untuk memperbaiki sholatnya, dan langsung otodidaknya perkataan ustadz itu langsung ditelannya mentah-mentah seperti itu, dengan motivasi yang sangat kuat, dan dia lakukan hal itu terus menerus. Dia perbaiki sholatnya, dia perbaiki keyakinannya kepada Allah. Artinya apa? Dengan sikap itu maka step by step langkah hidupnya semakin indah, semakin nyaman, dan semakin terarah, dan dia lebih dekat dengan Allah, dan hidupnya pun menjadi berubah. Maksudnya berubah adalah menjadi lebih dekat kepada Allah. Dimanapun berada, kita akan kembali ke subtema yang berikutnya, yaitu benerin sikap kita ke Allah. Nah, oleh karena itu, saat kita sudah membenarkan sikap kita, tindakan kita, ibadah kita benarkan, maka Allah pun akan menjawab semua apa yang kita minta kepada Allah. Doa-doa kita insya Allah Allah akan ijabah. Misalnya saja ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan tempatnya, kita taat kepada Allah dan Rasulullah dengan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keikhlasan kita, tanpa ada mengharapkan apapun, insya Allah Allah akan berikan langkah yang terbaik untuk kita semua. Misalnya di sini sampaikan, kita ini suka minimalis dalam urusan ibadah, tiada mau memanjangkan malam, tiada mau untuk bersedekah, lebih untuk Allah.
Nah, tiada mau bersedekah lebih untuk Allah. Padahal Allah sudah memberikan banyak untuk kita. Artinya apa? Ketika kita bisa memberikan ke Allah lebih, maka Allah berikan kepada kita lebih daripada yang kita berikan. Insya Allah seperti itu. Jadi artinya jangan pernah tanggung-tanggung untuk mengharapkan kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah lah semata. Dimanapun saja berada, kita akan menuju subjudul berikutnya, yaitu 40 hari menjadi kaya. Di dalam buku ini diceritakan bahwa ada kisah seorang ibu-ibu yang mendatangi seorang ustadz dan meminta ustadz tersebut untuk memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan untuk si ibu tersebut, untuk lebih terarah lagi hidupnya, untuk lebih mendekatkan lagi kepada Allah. Kemudian sang ustadz mengatakan, maka lakukanlah hal ini tersebut. Dan kemudian saat itu ustadz itu menyebutkan bahwa sang ibu ini harus melakukan 40 hari riyadhah untuk bisa menjadi kaya, ya. 40 hari riyadhah itu latihan mendekatkan diri kepada Allah, sholat tepat waktu, kemudian menjalankan ibadah puasa sunnahnya, menjalankan sholat malam, sering membaca setiap hari tilawah Al-Quran, seperti itu. Kemudian disampaikan oleh sang ustadz tadi, kemudian sang ibu sangat termotivasi. Nah, kemudian saat itu juga sang ibu langsung mengamalkan apa yang disampaikan seorang ustadz tersebut, riyadhah 40 hari. Akhirnya apa? Masya Allah, tabarakallah, yang didapatkan ibu itu sangat luar biasa. Tidak hanya mendapatkan mungkin dari segi finansial harta saja, tetapi juga ketenangan jiwa, seperti itu. Yang mana ketika kita hanya ingin mendapatkan dunia, ternyata Allah berikan kita lebih jauh dari itu, yaitu ketenangan jiwa kita. Sahabat, dimanapun saja berada, kita akan menuju subjudul berikutnya, yaitu sekolahnya sholat malam. Di sini tertuliskan dari 360 hari atau 366 hari yang kita miliki selama setahunnya, berapa malam yang kita berikan kepada Allah. Tentu ini adalah sebuah peringatan kepada kita. Tentu ini adalah sebuah kata-kata penegasan kepada kita. Artinya kita pergunakan apa malam-malam kita setiap harinya. Apakah kita pergunakan dengan qiyamul lail, mendekatkan diri kepada Allah, ataupun kita hanya berdiam diri saja. Oleh karena itu, di dalam buku ini disampaikan dahsyatnya untuk kita melaksanakan sholat malam itu tidak hanya untuk mencapai duniawinya saja, tetapi juga bagaimana kita bisa dekat kepada Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan, jiwa yang tenang, kenyamanan dalam hidup, serta selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sahabat, dimanapun saja berada, berikutnya subjudul kita yaitu jaga diri selama riyadhah. Di dalam buku ini disampaikan setelah kita melaksanakan aktivitas-aktivitas unggulan kita yang dulunya tidak pernah kita lakukan, kemudian sekarang kita lakukan dan kita coba selama 40 hari tadi, seperti itu. Namun tidak hanya 40 hari tersebut amalan-amalan kita, amalan unggulan kita itu kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita bisa menjaga riyadhah itu sebagai sebuah latihan untuk kita, dan kita bisa akan laksanakan terus menerus secara step by stepnya. Supaya apa? Agar ketika kita bisa melaksanakan riyadhah itu menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, selalu melaksanakan perintah Allah, menjaga diri kita dari hal-hal maksiat, maka insya Allah riyadhah itu akan terjaga dan kita bisa disebutkan dengan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Sahabat, dimanapun saja berada, kita akan menuju subjudul berikutnya, yaitu terkait dengan jaminan. Bagaimana Allah menjamin semua hambanya, semua makhluknya yang ada di muka bumi ini untuk tidak kelaparan, tidak kehausan, dan mendapatkan fasilitas yang tercukupi. Tentu sudah Allah atur untuk hal itu. Oleh karena itu, kita sebagai hamba tidak perlu khawatir dengan jaminan-jaminan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam Quran surah Hud ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Al-Quran surah Hud ayat 6. Kita diperkuat dengan nas Al-Quran, firman Allah Quran surah Hud tadi, bahwa binatang
Tidak ada satu binatang pun di muka bumi kecuali Allah yang mengaturkan rezekinya. Apalagi kita sebagai hamba-hambanya Allah. Seperti itu. Oleh karena itu, pantaslah kita, sudah seharusnya lah kita hanya mengharap, hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan kita yakin bahwa jaminan Allah itu terbaik untuk kita. Sahabat dimanapun saja berada, kita akan menuju subjudul yang terakhir, yaitu sedekah, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa the power of sedekah ini sangatlah luar biasa bagi kita. Bahkan salah satu hadis menyatakan, ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, yang artinya tidak akan berkurang sedekah itu kecuali akan bertambah dan terus bertambah. Inilah bisa kita simpulkan dengan panen sedekah, bahwasanya ketika kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah, insya Allah itu tidak akan berkurang nilainya, justru akan bertambah. Bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Oleh karena itu, dengan sedekah itu kita niatkan lillahi ta'ala, tentu tidak hanya akan bertambah, namun juga akan kembali kepada diri kita, juga akan membersamai dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, yakinlah dengan sedekah yang terbaik kita yang kita berikan itu adalah salah satu mukjizat dari Allah kepada kita. Dengan kita niatkan lillahi ta'ala, dan Allah akan berikan kepada kita lebih dari apa yang kita harapkan. Di mana saja berada, alhamdulillah, sampailah kita pada closing statement dari review buku Rich dari Ustadz Yusuf Mansur. Di dalam buku ini Ustadz mengatakan bahwa jika kita sudah bersama Allah, itulah kekayaan sesungguhnya. Bisa dekat, bisa menyembahnya, bisa berdoa kepadanya, sungguh benar-benar itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Bahwa apa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur ini adalah salah satu motivasi untuk kita dan untuk semuanya juga, bahwa tidak hanya kita dalam proses mencari kekayaan untuk duniawi saja, namun bagaimana juga kita bisa mengukur diri kita mencari untuk negeri akhirat kelak nantinya. Kekayaan di sini maksudnya tidak hanya sekadar mendapatkan harta semata, namun juga hal yang lebih dapat kita rasakan adalah bagaimana kita bisa dekat kepada Allah, kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa memohon kepada Allah, berdoa dengan sungguh kepada Allah, kemudian kita hanya mengharap kepada Allah, dan tentunya apa yang kita lakukan hanya untuk Allah dan mengharap keridhaan dari Allah semata. Itulah kunci sukses dari kekayaan kita sesungguhnya. Walaupun sebenarnya kekayaan di dunia juga perlu kita cari untuk ma'isyah kita, untuk hidupnya kita, sebagai ikhtiar kita, tetapi kekayaan sesungguhnya adalah kita bisa dekat dengan Allah, selalu bersama Allah, dan hidup kita pun juga akan lebih indah, jiwa kita akan menjadi jiwa yang tenang. Demikian untuk review buku Rich pada kesempatan kali ini. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kekurangannya dari diri kami pribadi, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Demikian, marilah kita akhiri dengan bersama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilapan. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.